Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Putri Gemai dari kelas TK 2A. Di sini saya akan menjelaskan aspek keperawatan gas kritis. Definisi gas kritis atau penyakit MA adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya asam lambung yang berlebih atau meningkatnya asam lambung sehingga mengakibatkan inflamasi atau peradangan dari mukosa lambung, peradangan lokal, atau penyebabkan mukosa lambung yang berkembang dipenuhi bakteri sehingga merasakan seperti teriris atau nyeri pada ulu hati. Gejala terjadi yaitu perut terasa perih dan mulas. Etiologi yang kedua, gas kritis kronik. Penyebab pasti dari gas kritis kronik belum diketahui, tapi ada dua predisposisi penting yang bisa mengakibatkan meningkatnya kejadian gas kritis kronik, yaitu infeksi dan non-infeksi. Gas kritis infeksi. Beberapa agen infeksi bisa masuk ke mukosa lambung dan memberikan manifestasi peradangan kronik. Beberapa agen yang diidentifikasikan meliputi hal-hal berikut. A. H. pylori. Beberapa penelitian menyebutkan bakteri ini merupakan penyebab utama dari gas kritis kronik. Dari Anderson 2007. B. Helicobacter pneumoniae, Mycobacteriosis, dan Syphilis dari Quintin 2007. C. Infeksi parasit WEHBI 2008. D. Infeksi virus WEHBI 2008. Dan gas kritis non-infeksi. Yang A. Gastropy akibat kimia dihubungkan dengan kondisi refleks garam empedu kronis dan kontak dengan OAINS atau aspirin dari Mukherjee 2009. B. Gastropati uremik terjadi pada gagal ginjal kronik yang menyebabkan ureum terlalu banyak beredar pada mukosa lambung WEHBI 2008. Patofisiologi gas kritis akut. Zat iritasi yang masuk ke dalam lambung akan mengiritasi mukosa lambung. Jika mukosa lambung teriritasi, ada dua hal, yaitu yang pertama atau A. Iritasi mukosa lambung sebagai kompensasi lambung akan meningkatkan sekresi mukosa yang berupa HCO3 akan berkaitan dengan NaCl sehingga menghasilkan HCl dan NaCO3. Hasil dari penyawaan tersebut akan meningkatkan asam lambung dan mengakibatkan mual muntah. Dapat terjadi gangguan nutrisi cairan dan elektrolit. Yang kedua atau B. Iritasi mukosa lambung akan menyebabkan mukosa inflamasi jika mukosa yang dihasilkan dapat melindungi mukosa lambung dari kerusakan HCl, maka akan terjadi hemostatis dan akhirnya akan terjadi erosi pada mukosa lambung. Jika erosi sampai ke lapisan pembuluh darah, akan mengakibatkan pendarahan dan merasakan nyeri dan hypovolemia. Gas kritis kronik disebabkan oleh gas kritis berulang sehingga terjadi iritasi
Mukosa lambung yang berulang-ulang terjadi penyembuhan yang tidak sempurna akan mengakibatkan terjadinya antropi kelenjar epitel dan hilangnya sel parietal sel sheath. Manifestasi klinik yang pertama, gastritis akut, yaitu anoreksia, mual, muntah, nyeri epigastrium, pendarahan saluran cerna pada hematemesis, melena. Tanda lebih lanjut yaitu anemia. Yang kedua, gastritis kronik. Kebanyakan kalian tidak mempunyai keluhan, hanya sebagian kecil mengeluh nyeri ulu hati, anoreksia, nausea, dan keluhan anemia, dan pemeriksaan fisik tidak dijumpai kelainan. Komplikasi. Yang pertama, komplikasi yang timbul pada gastritis akut. A. Pendarahan saluran cerna bagian atas yang merupakan kedaruratan medis. Terkadang pendarahan yang terjadi cukup banyak sehingga dapat menyebabkan kematian. Yang B. Ulkus jika proses hebat. Yang C. Gangguan cairan dan elektrolit pada kondisi muntah hebat. Yang kedua, komplikasi yang timbul gastritis kronik. Gangguan penyerapan vitamin B12 akibat kurangnya penerapan B12 menyebabkan anemia, panamesiosa, penerapan terganggu, dan penyempitan darah atrium pyeloid. Penata pelaksana. Yang pertama, berikan diet tinggi kalori sesuai toleransi. Yang kedua, berikan terapi antasida dan antibiotik. Yang ketiga, berikan agen penyakit kalsium prokardia isordir. Yang keempat, berikan analgesik jenis cairan tropikal. Pengkajian. Anamnesis meliputi yang pertama nama, yang kedua usia, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat alamat, yang kelima riwayat sakit dan kesehatan. Yang A, keluhan utamanya. Yang B, riwayat sakitnya saat ini. Yang C, riwayat sakit dahulu. Diagnosis keperawatan. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan inflamasi mukosa lambung. Yang kedua, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Yang ketiga, toleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Intervensi keperawatan. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan infeksi mukosa lambung. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, maka nyeri kalian berkurang atau hilang. Skala nyeri 0 dan kalian dapat rileks, keadaan umum kalian membaik. Yang kedua, nutrisi berkurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, kebutuhan nutrisi pasien dapat terpenuhi. Kriteria hasil, keadaan umum cukup, tugor kulit membaik, berat badan meningkat, dan kesulitan menelan berkurang. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, kalian dapat beraktivitas. Kriteria hasil, kalian dapat beraktivitas tanpa bantuan, dan skala aktivitas 0 sampai 1. Terima kasih. Itulah hasil presentasi ASKEP keperawatan gastritis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.